Kali ini, aku ingin bereksperimen kembali mengasah kemampuanku dalam desain ruang dan pelaksanaannya dengan menata ulang kamar tidur adikku. Jujur, kamar tidur ini menurutku tipe kamar yang serba salah. Kenapa? Karena warna cat dinding sebelumnya menghasilkan kesan ruang yang gelap walaupun di siang hari. Sebenarnya solusinya bisa dengan menyalakan lampu, tapi efeknya lampu perlu dinyalakan terus-terusan sepanjang hari alias jadi boros. Jadi, pertama aku perlu mengubah warna dindingnya dengan warna cat yang lebih terang. Warna putih bisa jadi pilihan karena jadi warna yang bisa memantulkan cahaya di sekitarnya. Selanjutnya, agar ada suasana baru, lantai akan kucoba untuk ditutup dengan karpet roll vinyl dengan tekstur kayu, seperti di video Redoing the Room series biasanya. Kemudian lampu tidur sorot yang merupakan produk dari IKEA. Kasur ditutup dengan spray motif bead warna coklat seperti ini. Di sisi dinding samping kasur, ada 2 buah rak layang supaya dinding tidak terlihat terlalu kosong. Sebagai ganti untuk gorden yang sebelumnya, aku menggunakan gorden baru yang berwarna pastel, lebih kalem agar tidak mendominasi ruangan seperti warna gorden yang sebelumnya. Nah, untuk lemari pakaian ini nantinya akan dimodifikasi sedikit, mengganti pintunya dengan tirai berwarna putih. Triknya bagaimana? Silahkan disimak. Lalu di bagian workspace, pertama ada rak IKEA Lerberg berukuran sedang, ada kursi ala Scandinavian dan wire grid hanger untuk memasang catatan dan sketsa penting pekerjaanku nanti. Sisanya berupa hiasan dan perlengkapan untuk menunjang area workspace. Selanjutnya mari kita unboxing barang-barangnya. Jadi aku beli roll karpet vinyl ini dari toko suryakarpet_78 di Shopee. Linknya akan aku cantumkan di description box di bawah. Total harga keseluruhan adalah 225.000 belum termasuk ongkir ya. Sebelum dikirim, aku request agar karpetnya itu digulung, bukan dilipat. Jadi ketika datang, karpet ini tidak mengalami kerusakan sedikit pun. Dengan harga 25.000 untuk setiap meter perseginya, menurutku sangat worth it dan hampir sama dengan jenis vinyl yang mahal. Bahannya bagus dan tebal, teksturnya tidak terlalu kasar ketika bersentuhan dengan kulit, dan yang paling penting, pemasangannya mudah. Bisa dilem dengan menggunakan double tap biasa di bagian ujung-ujungnya saja. Cocok banget untuk keperluan redekor kamar yang low budget. Lalu, untuk keperluan penerangan tambahan, aku membeli produk standing lamp dari IKEA. Ini namanya Lersta. Aku beli dari toko IKEA Indonesia di Shopee seharga 219.500. Aku adalah penggemar produk IKEA. Selain karena desain produknya yang simple dan modern, pemasangan atau perakitannya terbilang mudah dan singkat. Harganya juga masih termasuk aman di kantong. Bagian bawah untuk lampu adalah yang terberat dari paket ini. Menurutku bahannya cukup kokoh, kecuali untuk bagian selubung lampunya gampang penyok ya. Sisanya oke banget. Untuk bohlam lampunya, IKEA merekomendasikan untuk menggunakan produk bohlam lampu dari mereka juga. Aku beli bohlam ini dari toko my.shop di Shopee seharga 17.500. Cahaya yang dihasilkan dari bohlam ini berupa warna warm white cenderung kuning, warna yang sangat cocok untuk kamar tidur. Karena kali ini aku akan menggunakan meja, aku perlu membeli kursinya juga. Untuk menyesuaikan konsep kamar yang simple dan cerah, aku membeli kursi ala-ala Scandinavian ini dengan harga 249.900 dari toko Susanto Chong di Shopee. Sebenarnya sudah sejak lama aku menginginkan style kursi seperti ini, tapi baru bisa kesampaian sekarang. Model dudukan warna putih yang unik dengan kaki-kaki kayu di bawahnya menjadikan kursi ini punya daya tarik tersendiri. Tapi tidak dengan masalah perakitannya ya. Untuk kalian yang mau beli ini, disarankan untuk langsung dirakit di tempat sebelum dikirim, agar tidak kesulitan seperti aku. Dan ini ketika kursinya selesai dirakit. Selanjutnya ada rak IKEA Lerberg berukuran sedang. Sebetulnya aku sudah membeli ini lebih dulu untuk kamar kos aku sebelumnya, tapi aku bawa pulang lagi. Aku beli rak ini dari toko paling_laku.com di Shopee seharga 219.900.
Rak IKEA Lerberg memang cocok untuk jadi furniture di semua jenis ruang, mulai dari kamar tidur, dapur, hingga kamar mandi. Harganya cukup terjangkau untuk fungsi jangka panjang, dan selain warna putih, rak IKEA Lerberg juga tersedia dalam beragam pilihan warna lain seperti warna kuning, merah, dan hitam. Perakitannya juga mudah. Kemudian beralih ke unboxing barang-barang yang lebih kecil. Pertama, ada spray untuk menutup kasur tidur. Aku beli spray motif Emily Grid warna coklat ini dari toko Provence Spray dengan harga 120.000 untuk kasur ukuran 120 x 200 cm. Sebenarnya keterangannya pas itu harus pre-order, alias spraynya perlu dijahit dulu. Tapi kenyataannya begitu aku pesan, keesokan harinya sudah dikirim dan sampai ke aku di 2 hari berikutnya. Untuk kualitas bahannya sendiri, ini tipe bahan yang adem, lembut juga, terasa nyaman di kulit. BTW ini bahan katun lokal ya. Selain warna coklat, spray ini juga tersedia dalam warna hijau, pink, dan abu-abu. Untuk kalian yang mau punya tampilan kamar yang simple ala-ala Korean style gitu, ini cocok banget dan recommended pastinya. Aku juga beli 2 buah rak melayang warna putih untuk menghias dinding bagian samping kasur agar tidak terlihat terlalu kosong. Karena aku belinya ini belakangan, aku beli di toko yang terdekat dari tempatku tinggal. Aku beli di toko ach.taufan di Shopee seharga 127.000 untuk 2 pieces rak layang. Dengan ukuran panjang masing-masing 40 cm, dalam paket ini aku dapat 2 rak melayang, besi siku dan baut untuk memasangnya nanti ke dinding. Lanjut unboxing gorden untuk jendela. Karena warna gorden yang sebelumnya itu cukup ngejreng dan kontras, aku perlu membeli gorden baru di toko Vekong di Shopee seharga 97.500 per satuannya. Kebetulan aku beli yang ukuran tinggi 2 meter. Kalau cukup di tinggi 1,5 meter, harganya jadi 85.000. Ini gorden polos bahan blazer. Bahannya tebal, kelihatan berserat, dan pilihan warnanya ini kalem-kalem ya, alias warna pastel. Yang aku beli ini warna krim dan ada 12 ring di bagian atasnya. Aku cukup beli 1 karena bentang maksimal dari gorden ini adalah 140 cm, sedangkan ukuran panjang jendelaku hanya 100 cm. Kemudian vitrasenya aku beli di toko yang sama seharga 55.000 dengan ukuran 100 x 200 cm. Nah, untuk bagian lemari pakaian, aku berencana memodifikasi sedikit lemari ini dengan melepas 2 pintu gesernya dan nantinya akan kututup dengan tirai berwarna putih. Oleh karena itu, aku perlu membeli tiang gorden portable ini. Tiang gorden yang kubeli seharga 25.000 di toko Iron City ini berbahan besi dan bagian ujungnya bisa dipanjang pendekkan mengikuti ukuran panjang ujung dinding ke ujung dinding lainnya dengan maksimal panjang 120 cm. Jadi, aku akan menggunakan tiang portable ini untuk memasang tirai di bagian lemari pakaian nanti. Sedangkan tirainya, aku membeli produk tirai kamar mandi dari IKEA. Aku beli ini seharga 52.500 dari toko my.shop. Bentuknya seperti ini, bahannya anti air dan tidak terlalu menerawang apabila dipasang di tempat yang gelap. Dan di bagian atas tirainya itu tersedia beberapa bolongan ring untuk mengaitkan tirai ke tiang gorden. Ringnya dijual terpisah seharga 24.500 untuk 12 pieces. Aku membeli di toko yang sama. Aku juga membeli 2 buah wallpaper stiker roll motif kayu putih seperti ini untuk keperluan makeover ulang meja belajar lama agar terlihat baru lagi. Aku beli dari toko Matte Wall Sticker dengan harga 24.500 satuannya, masing-masing berukuran 45 cm x 5 meter. Untuk video makeover ulang meja belajar ini akan aku sajikan di video yang terpisah ya. Lalu yang terakhir, barang-barang yang aku beli untuk menunjang area workspace-ku nanti. Ada wire grid hanger warna putih berukuran panjang 52 x 35 cm yang aku beli seharga 29.440 dari toko My Stuff Garage. Organizer kabel seharga 27.550 dari toko Iron City.
Ada tanaman hias sintetis seharga 26.000 dari toko ACH.Taufan. Memang kita perlu untuk membuat konsep penataan ulang sebuah kamar atau ruang terlebih dahulu sebelum memutuskan membeli barang dan furniture apa saja yang dibutuhkan, untuk menghindari pembelian secara berlebihan dan tidak terarah. Bukannya merasa puas, nanti malah merasa lebih boros.